Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas soal-soal si Mama persiapan tes Poltekkes tahun 2023. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Soal nomor 1, berikut adalah senyawa yang dapat bersifat amfoter adalah. Nah, amfoter itu sendiri adalah suatu zat yang dapat bertindak sebagai asam maupun sebagai basa. Nah, dari pilihan A, B, C, D di sini bisa kita lihat siapa yang bersifat sebagai amfoter. Kita lihat dari sifatnya tadi. Amfoter tadi bisa bertindak sebagai asam atau basa. Kita lihat nih yang pertama. Untuk yang A di sini CH3COOH. Ntar saya tulis dulu aja ya, amfoter tadi biar nggak lupa. Nah, ini ya, bisa bertindak sebagai asam dan basa. Untuk CH3COOH ini asam asetat. Jadi kalau untuk asam asetat dia hanya bisa bersifat sebagai asam. Kemudian yang B, BaOH 2 kali ini bersifat basa. Nah, kalau yang C di sini asam hidrogen, asam ion karbonat. Nah, sekarang coba kita lihat dulu kemungkinan yang C ini bisa bertindak sebagai asam dan basa. Kita ambil contoh. Asam karbonat ini berasal dari sebelum dia diionisasi dari H2CO3, kemudian diionisasi, berarti H plusnya hilang 1, menjadi HCO3 min. HCO3 min bisa mengalami ionisasi satu kali lagi, menghilangkan H-nya, menjadi CO3 2 min. Ya, CO3 2 min. Udah habis H-nya. Nah, sekarang kita ingat lagi untuk teori asam basa Bronsted-Lowry. Asam basa Bronsted-Lowry di sini kita lihat ketika H2CO3 dipasangkan dengan HCO3 min, yang paling banyak H-nya di sini adalah H2CO3. Ingat, kalau yang paling banyak H-nya berarti dia nanti akan mendonorkan H-nya. Yang sebagai donor berarti bersifat sebagai asam nanti. Nah, H2CO3 dengan HCO3 2 min, yang banyak hidrogennya H2CO3, sehingga H2CO3 akan bersifat asam dan HCO3 min bersifat basa, atau disebut juga dengan basa konjugasinya. Nah, tapi ketika HCO3 min dipasangkan dengan CO3 2 min, ya, kita pasangkan HCO3 min dengan CO3 2 min yang banyak hanya sebagai asam, berarti di sini HCO3 minnya dia bertindak sebagai asam dan CO3 2 min bersifat sebagai basanya. Nah, jadi artinya di sini HCO3 2 min bersifat amfoter. Jadi ketika dipasangkan dengan H2CO3 dia bersifat basa, dan dipasangkan dengan CO3 2 min bersifat asam. Nah, jadi jawaban nomor 1 adalah yang B, HCO3 min. Bisa ya. Lanjut kita soal nomor 2. Soal nomor 2, untuk oksidasi sempurna 1 liter campuran yang terdiri atas 70% metana dan 30% etana dibutuhkan O2 murni sebanyak berapa liter? Nah, ini soal termasuk hukum Gay-Lussac ya, hukum perbandingan volume. Kita buat dulu masing-masing dari reaksi pembakaran gas metana dan gas etananya. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah dikasih tahu persentase masing-masing gas metananya. Untuk gas metana, persentase volumenya CH4-nya 70%. Nah, ini artinya 70/100. Ya, 70/100 ini artinya 0,7. Berarti volumenya itu 0,7 dikali 1 ya, karena volumenya 1 liter.
Berarti ini kita kali 1 karena volumenya 1 liter tadi ya. Berarti ini sama dengan 0,7 liter. Kemudian gas etananya C2H4, volumenya 0,3% ya. 0,3 atau 30 per 100. Per 100 dikali dengan 1 liter. Jadi sama dengan 0,3 liter. Nah, terdapat masing-masing volume dari gas metana dan gas etana. Tapi yang ditanyakan di soal, berapa gas oksigen yang dibutuhkan? Berarti kita harus buat dulu masing-masing reaksi pembakarannya. Metana CH4 dibakar, berarti ditambah dengan O2, menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Oke, langsung kita setarakan. C di sebelah kiri 1, di kanan 1, H di kiri 4, berarti di kanan kita kaliin 2. O di kanan 2 tambah 2, 4, berarti ini kita kali 2. Oke ya. Nah, gas metana tadi volumenya 0,7 liter. Yang ditanya oksigen. Nah, oksigen berarti di sini volumenya perbandingan koefisien 2 per koefisien C2H4-nya 1 dikali 0,7 liter. Jadi sama dengan 1,4 liter. Nah, dapat oksigen di gas metana. Berikutnya, kita cek gas oksigen di bagian etananya. C2H6 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Dan langsung kita setarakan lagi. C di kiri 2, di kanan 1 kita kali 2. H di kiri 6, di kanan 2 kita kali 3. O di kanan 2 kali 2 4 tambah 3 7. Berarti di sini kita kali 7 per 2. Oke. Volume dari C2H6 tadi C2H6 ya. Ini berarti salah, bukan C2H6. Oke, ini saya perbaikin dulu. Ini C2H6 ya. C2H6-nya tadi 30%, berarti 0,3. 0,3. Oke, berarti oksigennya 7 per 2 dibagi 1. Koefisien dari C2H6-nya per 1 dikali 0,3. Berapa deh jadi? 0,3 kali 7, 2,1 ya. 7 kali 3 kan 21. 2,1 dibagi 2. 2,1 dibagi 2 ini 1,05 liter. Nah, berarti volume total dari O2-nya, tinggal kita tambahin aja. 1,4 liter ditambah 1,05 liter. Jadi sama dengan 2,45 liter. Ada nggak? Ada. Jawabannya yang B. Oke, paham ya? Masih gampang ini. Kita lanjut next, soal nomor 3. Soal nomor 3, berikut ini adalah senyawa yang memiliki optik aktif adalah. Nah, untuk mencari isomer optik aktif, kita ingat lagi syaratnya harus memiliki atom karbon chiral. Nah, apalagi ini atom karbon chiral. Atom karbon chiral adalah atom karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Nah, dari pilihan A, B, C, D, E, kalau kita mau cek satu-satu boleh, tapi nanti memakan waktu yang banyak. Nah, caranya atau triknya ketika kita mencari isomer optis aktif, tadi kan syaratnya harus mempunyai atom karbon chiral nih. Kalau mencari atom karbon chiral, 4-4-nya itu harus minimal karbonnya itu harus mengikat 4 gugus yang berbeda. Nah, caranya atau triknya, kita lihatlah posisi alkil atau dengan suatu gugus fungsinya itu berada di nomor yang sama. Nah, coba kita lihat bagian yang D. Ini kan alkilnya di nomor 3, heksanolnya atau OH-nya di nomor 3. Oke, 3 metil 3 heksanol. Coba kita gambarkan dulu 3 metil 3 heksanol. Heksa ini 6. Berarti posisinya karbonnya ada 6. C-nya ada 6. 1 2 3 4 5 6. Oke. Misalkan kita kasih penomoran dari kiri, metilnya nomor 3. Berarti di sini posisi metilnya CH3. Dan heksanolnya nomor 3 juga di sini, berarti posisi OH-nya. Nah, kita dapat di sini C chiral sudah 1. Ini tinggal melengkapi, berarti CH3
bagian ini CH2, ini C saja, ini CH2, kemudian di sini CH2, ini CH3. Nah, di mana posisi karbon kiralnya? Yang ini nih. Empat-empatnya berbeda. Satunya mengikat CH3, mengikat OH, mengikat C2H5, mengikat C3H7. Ini semuanya nih. Nah, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Jadi kita tidak perlu cek satu-satu. Triknya kita lihat posisi gugus dan alkilnya berada di satu nomor. Ya, kemungkinan pasti akan mendapatkan C kiral. Oke, paham ya nomor 3? Paham. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4. Jika diketahui kalor pembentukan H2O dan NH3 berturut-turut adalah min 2A dan B kilojoule per mol, maka pembentukan kalor pembentukan dari NO2 sama dengan berapa? Oke, kita akan mencari kalor pembentukan dari NO2-nya. Ingat rumus dari kalor pembentukan, delta H sama dengan kaki. Kanan kurang kiri. Oke, sebelah kanannya atau delta H-nya sudah dikasih tahu. Kita buat dulu di sini min 5B. Kanan berarti 4 dikali delta HF dari NO2 yang dicari. Kita anggap X, 4 dikali X ditambah 6 dikali delta HF dari H2O. Ini delta HF dari H2O-nya berapa ya? H2O-nya min 2A ya. Ini kan berturut-turut berarti. Min 2A. Oke, dikurang yang sebelah kiri. Sebelah kirinya 4 kali NH3, 4 dikali B. Ditambah O2 itu unsur bebas 0. Nah, oke, kita mau mencari X-nya berarti min 5B. Min 5B 4 kali X, 4X ditambah 6 dikali min 2A, kita langsung buat aja min 12A, min 4B, min 4B. Oke, tinggal kita pindahin posisi X-nya. Ini saya pindahkan bagian min 12A dengan 4B aja ya. Kita berarti ini positif semua nih jadinya. Berarti di sini 4X sama dengan min 5B ya. Min 5B plus 12A plus 4B. Karena kita pindahin semua B sama A-nya. Jadi 4X atau X sama dengan min 5B plus 4B. Min B. Berarti 12A min B. Ya enggak? Atau kita bagi 4 nih langsung 12 bagi 4. Ini kan 4 nih tadi. 12 dibagi 4, 3. Berarti 3A. Yang 1 berarti min 1/4B. Nah, itulah nilai X-nya. Jadi 3A min 1/4B. Di pilihan nggak ada ya. Tapi kayaknya mungkin yang A. Karena di soal juga setelah diperiksa nggak salah soal ini tulis di titik ulangnya tetap sama yang seperti ini. Kita anggap yang A aja dulu ya. Ini berarti min. Jadi yang A. 3A min 1/4B. Oke, paham ya? Paham. Kita lihat soal nomor 5. Soal nomor 5, dalam suasana basah, Cl2 mengalami disproporsionasi menghasilkan ion Cl- dan ClO3-. Jumlah ion ClO3- yang dihasilkan dari 3 mol Cl2 adalah... Nah, ini kita masuk ke penyetaraan reaksi redoks ya. Oke, Cl2 menjadi Cl- plus ClO3-. Nah, di soal tadi dikasih tahu dia dalam suasana basah. Kalau dia dalam suasana basah, berarti dalam reaksi kita nanti harus ada OH-. Oke, selanjutnya kita setarakan atom O dengan ditambah H2O pada ruas yang kelebihan O. Di kanan O-nya 3, di kiri tidak ada, berarti kanan kelebihan 3, berarti tambah 3 H2O. Nah, setarakan H dengan ditambah dengan OH-. H di kanan 3 kali 2, 6. Di sebelah kiri tidak ada, berarti tambah 6 OH-. Oke, setara ya.
ke O-nya 6, di kanan O-nya 6, H-nya di kiri 6, H-nya di kanan juga 6, Cl-nya 2, Cl-nya 2. Tapi muatannya belum sama. Muatan di kiri min 6, di kanan min 2. Nah, kita setarakan muatan, di depan Cl min kita kali 5. 5 kali min 1 min 5 tambah min 1 min 6 setara. Tapi Cl-nya berubah. Di kanan total Cl-nya jadi 6. Berarti di bagian Cl2 kita kali 3. Nah, jadi untuk 3 mol Cl2 menghasilkan jumlah ion Cl- sebanyak berapa? ClO3- nya berapa katanya? ClO3- koefisiennya 1, berarti menghasilkan 1 mol. Ya. Bisa ya? Oke, ini untuk soal si mama, soal asli yang tahun 2018 ya, ini kita bahas yang 2018. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6, larutan natrium tiosianat 2 molar dalam air mendidih pada 106,52 derajat Celcius jika Kb 1,63 dan Kf-nya 2,43, maka larutan tersebut akan membeku pada suhu berapa? Oke. Untuk mencari titik bekunya, berarti kita harus tahu data molalitas dan I-nya ya, atau faktor Van Hoff-nya. Karena larutan natrium tiosianat ini termasuk larutan elektrolit. Nah, kita gunakan data delta Tb karena delta Tb di sini sudah ada penurunan titik didihnya. Rumus delta Tb sama dengan Kb dikali molalitas dikali I. Nah, delta Tb itu Tb murni, delta Tb dikurang dengan Tb murni. Titik didih air membeku pada suhu 100. Jadi, 106,52 kita kurang 100. Jadi, sama dengan 6,52. Jadi, delta Tb-nya 6,52 sama dengan Kb-nya 1,63. Nah, kita gunakan data M kali I, nanti kita masukin ke delta TF ya. Jadi M kali I-nya tetap saja. Sehingga M kali I sama dengan 6,52 dibagi dengan 1,63. Sama dengan 4. Nah, kita udah dapat nih data molalitas dikali dengan I. Selanjutnya, kita masuk ke rumus delta TF. Delta TF sama dengan Kf kali molalitas kali I. Nah, Kf di soal sudah dikasih tahu 2,43. Nah, perkalian dari molalitas dikali I tadi dapatnya 4. Berarti perwakilannya kita ganti 4 di sini. 4 dikali 2,43 sama dengan 9,72. Oke. 9,72. Nah, yang ditanya itu titik beku larutan tersebut. TF aksen sama dengan TF murni dikurang delta TF. TF murni itu 0 derajat dikurang 9,72. Jadi sama dengan min 9,72. Nah, ada nggak jawabannya? Ada ya, jawabannya ya A. Min 9,72 derajat Celcius. Soal nomor 7, suatu unsur radioaktif mempunyai waktu paruh 15 hari. Jika unsur radioaktif itu disimpan selama 45 hari, maka sisa unsur radioaktif tersebut adalah Nah, di sini kita akan mencari berapa sisa dari unsur radioaktifnya atau NT-nya. Kita ingat kembali rumus dari unsur radioaktif sama dengan NT per N0 sama dengan setengah dipangkatkan dengan T per T paruhnya atau T setengah. NT ini N tersisa, N0 ini N awalnya. Masa awalnya, kita anggap masa awalnya masih utuh 100%. Sama dengan, atau boleh dimisalkan tetap N0 juga nggak masalah ya. Sama dengan setengah dipangkatkan T, lama waktu dia menyimpan 45 hari, dibagi waktu paruhnya 15. Jadi NT
per 100% sama dengan setengah pangkat 3. Oke, 45 bagi 15, 3 ya. Jadi ini 1/8. NT dibagi dengan 100% sama dengan 1/8. Kali silang, berarti 8 NT sama dengan 100%. Nah, dapat NT-nya. NT-nya berarti 100% dibagi dengan 8. Nah, 100% dibagi 8 hasilnya sama dengan 12, ini 12,5 ya, 12,5%. Nah, coba kita lihat di soal. Ada nggak sisanya 12,5%? Oh, ternyata tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, kita ambil coba yang mendekati 12,5%. Kemungkinan yang B ya. Yang mendekati ini 12,5%. Oke, ini kalau untuk mengerjakan soal waktu paruh. Bisa. Next, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 8, senyawa karbohidrat manakah yang akan memberikan hasil negatif jika diuji dengan Fehling? Nah, kalau untuk uji Fehling, kita ingat kembali, kalau uji Fehling yang hasilnya positif adalah untuk gula monosakarida. Monosakarida ini mulai dari glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, ini bereaksi positif dengan Fehling. Dan bagian di sakaridanya ada maltosa dan laktosa. Maltosa dan laktosa. Nah, kenapa gula-gula ini bereaksi positif dengan Fehling? Karena gula-gula monosakarida dan laktosa maltosa ini mempunyai gugus aldehid yang bebas, ya. Nah, sedangkan khusus untuk sukrosa, dia tidak bisa mereduksi Fehling karena gugus aldehidnya sudah terikat pada fruktosa. Nah, jadi kalau kita lihat dari jawaban di sini kayaknya nggak ada ya. Karena maltosa bisa, laktosa bisa, glukosa bisa, fruktosa juga, galaktosa juga bisa. Jadi yang tidak bisa mereduksi Fehling tadi adalah sukrosa. Ya, jadi sukrosa. Oke, ini ya jawabannya. Oke, bisa ya. Next, soal nomor 9. Oke, kita lihat soal nomor 9. Untuk menetralkan larutan yang terbentuk di katode pada elektrolisis larutan Na2SO4, diperlukan 75 ml larutan HCl 0,25 molar. Banyak muatan listrik yang digunakan adalah... Oke, nah untuk menentukan banyak muatan listriknya, oke, ini kita jawab ke samping kanannya aja ya. Bisa kita lanjut ke sini aja jawabnya. Ke atas. Jawab. Nah, mau mencari muatan listriknya, kita lihat dulu. Ini kan ada kata-kata untuk menetralkan. Jadi kalau untuk menetralkan artinya nanti mol asam sama dengan mol basa di bagian di katode. Nah, kita lihat dulu reaksi elektrolisis bagian katode sama anodenya. Na2SO4 berarti terbentuk dari ion Na+ dan SO4 2-. Di katodenya ada ion Na+, berarti yang akan kita reduksi air. Reaksi reduksi air 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah dengan H2. Nah, ini ya reaksi elektrolisisnya. Di bagian anodanya SO4 2-, berarti yang akan kita oksidasi air juga, 2H2O menjadi 4H+ ditambah dengan O2 ditambah 4 elektron. Nah, kita mau mainnya di bagian katode. Jadi, nanti mol OH- ini akan sama dengan mol HCl, karena HCl ini mampu menetralkan larutan yang terbentuk di katode. Nah, ini ada molaritas. Kita ingat rumus molaritas. Mol sama dengan
molaritas dikali dengan volume. Mol sama dengan molaritas dikali dengan volume. Ini molaritas punya si HCl tadi 0,25 dikali volumenya ubah ke liter 75 dibagi 1000 ya. Nah, jadi berapa nih kalau kita ubah 0,25 dikali 75 dibagi dengan 1000 sama dengan 0,01 ya. 0,01875 mol. Nah, ini mol HCl. Karena dia tadi mampu menetralkan larutan di katode, artinya mol HCl ini akan sama dengan mol si OH- di sini nih. Di katode nih. Oke, ini berarti sama molnya. 0,01875 mol. Nah, ini ya. Kita mau mencari muatan listriknya. Mau mencari muatan listrik, ingat 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron. 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron. Nah, di sini elektronnya kan koefisiennya 2. Berarti perbandingannya sama. 2/2, ya kan? 2/2 dikali molnya 0,01875 ya sama dong, tetap 0,01875. Sehingga untuk mol 0,01875 Faraday 175 mol elektron akan sama dengan 0,01875 Faraday. Berarti inilah muatan listrik yang dipakai. Jawabannya yang D. Oke, paham ya? Soal nomor 10, suatu senyawa hidrokarbon dibakar sempurna menurut data berikut. Nah, disuruh menentukan untuk persamaan laju reaksinya. Untuk mencari persamaan laju reaksi, kita mau mencari ordenya dulu. Misalkan P di sini kita anggap untuk M, ini ordenya, dan di sini N. Nah, caranya kita cari percobaan yang sama, langsung coret aja nih. Percobaan 1 dan 2, N-nya sama, berarti sisa 0,4/0,8 kita sederhanakan, jadi sama dengan 1/2. 1/2 pangkat M sama dengan 0,096 dibagi 0,348, sederhanakan juga, sama-sama dibagi 0,096, jadi ini 1 per 0,348 dibagi 0,096, ini 0,96 ini 3,6 sekian, kita bulatin aja 1/4. Nah, jadi 1/2 pangkat M sama dengan 1/2 pangkat salah. Oke, kita salah coret bentar. Oke, next ya. Jadi ini setengah kita pangkatkan dengan 2 karena 1/4 kita ubah ya, setengah pangkat 2. Jadi M-nya sama dengan 2. Next, mencari N-nya, kita lihat bagian M yang sama. Bagian M yang sama ini ada di percobaan berapa nih? Percobaan 3 dan 4. Ini ada yang sama nih ya, kita cari aja nih. M-nya 0,02, 0,20 sama. Berarti sisa 0,4/0,2, berarti 2. Berarti bisa kita buat di sini 2 pangkat N. 2 pangkat N sama dengan 0,048 dibagi 0,024 sama dengan 2. Jadi N-nya sama dengan 1. Nah, udah dapat M sama N, masuk ke rumus persamaan laju kita. Jadi V sama dengan K dikali konsentrasi P pangkat M 2 dikali konsentrasi Q. Q-nya pangkat 1, nggak usah ditulis satunya. Jadi jawabannya yang E. Oke ya. Oke, selesai untuk yang pembahasan untuk soal si Mama Poltekkes yang 2018 ya. Untuk prepare tes si Mama Poltekkes tahun 2023 biasanya soal-soalnya itu mirip dan sering berulang ya.
Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.